Tahu nggak sih, aku tuh sering banget mendengar orang bilang kalau Injil telah diselewengkan atau dipalsukan. Nah, yang jadi kambing hitamnya itu Rasul Paulus. Ia dianggap menyelewengkan ajaran Yesus Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus menulis begini, "Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus." Dari situ muncullah pertanyaan dan tuduhan. Kalau nggak bisa membuktikan, berarti Injil telah dipalsukan. Kalau pada mikir kayak gitu, bikin geleng-geleng kepala kan? Kok bisa sih pada menangkap berdasarkan satu teks saja, lalu membuat kesimpulan seperti itu? Mungkin mereka yang ngomong gitu karena nggak ngerti atau pura-pura nggak mau ngerti. Coba deh perhatikan, kata kunci Paulus itu adalah Injil. Apa sih arti kata Injil itu? Berdasarkan pengalamanku nih ya, begitu mendengar kata Injil, langsung deh terbayang sebuah kitab yang berisi 4 tulisan. Masa urusan seperti ini hanya didasarkan pada rasa perasaan, terus dianggap menjadi sebuah kebenaran? Udah gitu ngotot pula. Repot dong kalau cara pikirnya seperti itu. Faktanya ada banyak kan kata yang punya beberapa arti. Biar gak kacau, kata itu harus diartikan dengan pas. Nah, bagaimana kata Injil harus diartikan? Kalau kita mendengar kata Injil, setidaknya ada 2 hal yang harus kita pahami. Pertama, kata Injil berarti kabar baik, asalnya dari kata Yunani. Kedua, kata Injil bisa juga menunjuk kepada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kalau merujuk ke arti ini, kitab Injil berarti sebuah kitab yang menceritakan tentang kabar baik. Biar makin jelas, aku kasih contoh ya. Misalnya, Markus bab 1 ayat 14 ini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kira-kira kata Injil ini berarti apa? Nah, tepat sekali. Kata Injil ini berarti kabar baik. Jadi, kalau dalam kitab Injil dituliskan soal memberitakan Injil, sudah pasti itu berarti kabar baik, bukan sebagai nama kitab. Kalau diartikan kitab, ya sudah pasti muncul tuduhan-tuduhan itu. Misalnya tuh, dituliskan Yesus memberitakan Injil. Mana dong bentuk dan wujud Injil yang diberitakan itu? Ujung-ujungnya ributlah dunia debat kusir di media digital itu. Terus bagaimana dong dengan kutipan di awal tadi? Itu tuh yang dari surat Rasul Paulus, inget kan? Prinsipnya sama sih, kita harus mengambil arti yang tepat. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa kabar baik yang kuberitakan itu bukanlah kabar baik dari manusia, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Kata Injil yang dipakai Paulus berarti kabar baik. Paulus memakai kata Injil bukan untuk menunjuk ke 4 tulisan. Nah, sekarang ngerti kan? Kata Injil harus diartikan secara tepat dan sesuai dengan maknanya. Kalau diartikan dan ditempatkan secara salah, ya repot jadinya. Yesus sendiri enggak membawa kitab kok, karena Yesus adalah Sang Firman itu sendiri.